ketahanan perbankan di tengah kondisi era suku bunga tinggi, terutama terkait dengan likuiditas perbankan? Ya, kalau kita lihat di triwulan 1 sebenarnya kinerja perbankan cukup baik, di mana kredit tumbuh cukup signifikan ya, di mana sudah double digit. Hanya memang dana masyarakat atau DPK itu memang jauh lebih rendah dibandingkan daripada kreditnya, dan itu sudah bertahan sebenarnya lebih dari 3 tahun seperti itu. Nah, memang profil ini perlu ada perbaikan ke depannya. Bagaimana cara agar pemerintah, Bank Indonesia dan juga sektor perbankan itu bersama-sama untuk tidak saling terjadi perebutan dana ya. Dimana kalau sekarang kita lihat SBN milik pemerintah itu bunganya jauh di atas daripada bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah, ini juga akhirnya menarik minat masyarakat untuk memindahkan dananya dari bank ke instrumen tersebut ya. Sedangkan di satu sisi kalau kita lihat tadi giro kan cukup tinggi yang mendominasi ya. Kenapa? Karena kalau giro itu memang dipakai oleh perusahaan untuk beroperasi. Jadi artinya lebih banyak dana beroperasi gitu ya untuk operasional dibandingkan dana yang digunakan untuk kredit. Nah, jadi ke depan mungkin perlu ada perbaikan dalam kebijakan, harus yang namanya KSSK yang selama ini hanya OJK, OBI dan juga LPS mungkin juga harus ada melibatkan dari sektor perbankan ya atau asosiasi Perbanas misalnya untuk supaya tidak sama-sama untuk satu kebijakan yang menguntungkan berbagai pihak, jadi tidak saling menyedot ya. Itu satu yang saya rasa perlu dilakukan. Tapi sejauh ini sebenarnya likuiditas perbankan masih cukup baik ya, di mana bank-bank masih cukup banyak juga menempatkan dananya di instrumen BI. Itu artinya apa? Berarti kredit yang disalurkan mungkin belum optimal sehingga dana itu ditempatkan di instrumen ya. Dan Bank Indonesia juga sekarang banyak sekali instrumen yang diberikan kepada perbankan. Apabila bank membutuhkan dana juga bisa direpokan. Jadi kalau dulu image-nya repo itu adalah kekurangan likuiditas, tapi sekarang repo itu menjadi sesuatu yang biasa dilakukan oleh perbankan untuk menambah likuiditasnya. Jadi sejauh ini sih saya melihat walaupun dana lebih kecil daripada kredit itu masih mengamankan perbankan dari sisi likuiditas gitu. Tapi kalau dari segi permintaan kredit, apakah memang sudah kembali seperti sebelum pandemi atau sebetulnya masih stagnan, Bu Afi? Oke, kalau kita lihat memang sektornya masih tertentu ya. Jadi pada saat beberapa waktu yang lalu sektor pertambangan karena harga lagi bagus ke pertambangan. Nah, sekarang sudah mulai berubah lagi gitu. Nah, sekarang ini mulai manufaktur sudah mulai ya, tetapi memang kita harapkan adalah manufaktur yang bisa menyerap tenaga kerja. Jadi supaya ada hubungan antara jumlah investasi dan kredit yang meningkat disertai dengan penyerapan tenaga kerja. Nah, jadi kalau sekarang ini lebih melihat banyak perusahaan-perusahaan besar mulai ekspansi ya, tapi UKM nih yang kelihatannya perlu didorong ya, karena mereka ini juga belum sepenuhnya mereka itu kembali survive gitu. Artinya Jadi setiap sektor berbeda-beda ya, Bu? betul. Jadi memang biasanya kredit itu berdasarkan sektor, jadi tidak bisa sepanjang masa, tetapi memang 5 sektor dari sektor ekonomi itu sudah mendominasi dari 70% PDB kita. Oke, apalagi itu, Bu? Nah, satu adalah pasti manufaktur, yang kedua adalah sektor agroindustri atau pertanian ya, yang ketiga pertambangan dan konstruksi ya, itu yang paling mendominasi dari PDB. Nah, oleh karena itu itulah juga yang perlu dipikirkan oleh pemerintah, subsektor apa sih yang sebenarnya akan menjadi perhatian pemerintah. Kalau sekarang bank itu lebih banyak ya, masing-masing bank melihat risk appetite daripada sektorialnya. Tapi ke depan mestinya kalau kita mau pergerakan ekonomi itu lebih signifikan, pemerintah juga mengarahkan kemana arahnya ke depan. Misalnya infrastruktur mana sih yang akan menjadi fokus pemerintah, pasti mereka akan sama-sama untuk mendukung ya. Lalu sektorial apa yang akan dikembangkan, misalnya mobil listrik ya, apakah ini memang benar-benar jadi apa enggak sih gitu. Nah, itu otomatis mereka akan ke sana. Nah, oleh karena itu harus ada konsistensi kebijakan di sektorial, karena yang namanya bank itu kan follow the business. Jadi tidak bisa bank dipaksa-paksa suruh kasih kredit tapi sektorialnya sendiri tidak siap dengan hal tersebut gitu. Nah, ini yang mungkin menurut saya harus dikonek antara perbankan dengan sektorialnya. Oke, tapi Bu kalau misalkan yield ada beberapa instrumen yang ada saat ini lebih menarik, apakah ini akan cenderung membuat perbankan lebih selektif untuk menyalurkan kredit karena lebih mementingkan untuk mendingan simpan dananya di instrumen?
Kalau kita lihat sekarang gini, perbankan itu sebenarnya sudah mengorbankan margin ya. Artinya kalau tadinya mereka mendapatkan NIM yang sangat tinggi sampai dengan 7%, sekarang harus diakui NIM itu hanya sekitar 4-5%. Jadi sebenarnya persaingan di antara perbankan itu sudah cukup signifikan, dan ini akhirnya menguntungkan juga sebenarnya buat debitur ya, karena begitu mereka bersaing suku bunga, otomatis suku bunga akan turun walaupun Bank Indonesia baru menaikkan suku bunga gitu. Jadi menarik nih, kayak misalnya kredit mobil, kredit rumah itu sekarang juga ada persaingan bahwa fixed rate selama 3 tahun misalnya ya. Nanti setelah 3 tahun itu baru ada adjustment terhadap interest. Nah, itu menarik karena itu menguntungkan bagi debitur ya. Jadi saya melihat sekarang yang dilakukan bank adalah mau tidak mau adalah efisiensi. Jadi lebih ke efisiensi dibandingkan mereka mencari keuntungan yang besar gitu. Jadi dengan efisiensi dia masih bisa mencapai profit, tapi profitnya sudah mulai juga tergerus gitu. Nah, memang ke depan yang perlu dipikirkan adalah memang mau tidak mau terjadi konsolidasi perbankan. Jadi penguatan perbankan dari sisi permodalan itu menjadi penting, karena mau tidak mau begitu margin itu makin turun kan mereka butuh modal supaya keuntungannya lebih besar. Jadi kalau hanya tergantung dari dana masyarakat itu sangat susah. Pasti dananya akan membutuhkan dana mahal. Gitu. Oke, kalau tadi Anda sudah sebutkan bahwa saat ini di era perebutan dana nih Bu. Nah saat ini gimana sih mungkin strategi-strategi perbankan untuk bisa bersaing untuk mencari dana murah? Dana murah. Nah sekarang ini tetap perbankan itu tetap memberikan berbagai cara. Jadi ada misalnya tabungan rasa deposito ya. Jadi kalau biasanya harus 3 bulan ya, tapi itu bisa deposit on call misalnya. Lalu juga memberikan berbagai kemudahan-kemudahan, bahkan biasanya mereka membentuk ekosistem, jadi kemudahan bagi nasabah bukan hanya menempatkan dana tapi juga dia dapat pelayanan-pelayanan lain gitu. Jadi sekarang mereka itu berebut untuk memberikan service, karena ternyata nasabah atau debitur ataupun kreditur itu adalah tidak semata tergantung dari suku bunga. Tapi mereka sekarang lebih mendahulukan apakah servis kepada saya itu baik atau tidak. Kalau servisnya baik, mereka biasanya cenderung tidak memikirkan suku bunga yang besar ya. Itu satu. Nah yang kedua, memang banyak bank juga mulai memportofoliokan, tidak hanya menyimpan dana masyarakat tetapi juga berportofolio terhadap yang namanya sebagai wealth management. Jadi hanya sebagai numpang lewat untuk menempatkan di instrumen lain gitu. Jadi itu ya juga yang terjadi di perbankan kita ya, sehingga bank mengambil fee juga dari wealth management itu sendiri gitu. Jadi apakah kondisi ini juga sama Bu dengan perbankan KBM 3, 2 dan juga 1? Oke. Nah yang diuntungkan sebenarnya KBMI 4 ya, di mana mereka karena bank besar, jadi kecenderungannya mendominasi cukup besar, lebih dari 50% sebenarnya ya. Jadi yang tiga so far juga nggak terlalu masalah. Nah 1, 2 kan sekarang udah nggak banyak ya jumlahnya. Dan sekarang ini kan ada yang namanya holding. Jadi paling tidak bank-bank buku 1, buku 2 ini kan kalau tidak memberikan dana 3 triliun permodalan, mereka harus menjadi KUB dari bank besar. Nah ini juga bagus karena supaya bisa membantu dalam hal likuiditas dan tidak membuat kredibilitas ataupun masalah reputasi risk gitu. Itu saya rasa policy bagus dari OJK supaya bank-bank ini dapat kepercayaan dari masyarakat ya, dan membuat juga bank itu menjadi aman gitu. Tapi apakah Anda melihat bahwa dengan di era persaingan cari dana murah sangat sengit ini, apakah nanti likuiditas ke depan ini masih akan berpotensi masih cukup ketat Bu Afi? Ya memang ke depan menurut saya kalau kita belum ada hal-hal baru di dalam membuat satu policy, memang masih akan terjadi kredit lebih tinggi daripada dana pihak ketiga ya. Jadi mungkin nanti ke depan bank-bank boleh diberikan instrumen-instrumen baru untuk mendapatkan tidak hanya dari dana pihak ketiga, mungkin bisa mengeluarkan obligasi ya yang lebih besar. Mungkin juga Bank Indonesia bisa mengeluarkan lagi misalnya kayak zaman dulu adanya kredit likuiditas Bank Indonesia. Jadi bank bisa mendapatkan pinjaman dari Bank Indonesia. Mungkin itu juga bisa dilakukan ya supaya ada keberimbangan dalam likuiditas gitu. Tapi itu perlu kajian tersendiri sih. Kalau saat ini sih saya rasa masih memungkinkan walaupun itu terjadi perbedaan, hanya mereka biasanya cenderung menyiapkan return earning atau dana yang laba yang disisihkan untuk menambah modal terus agar mereka bisa survive dari sisi itu. Oleh karena itu kalau Anda lihat tidak banyak bank atau bank juga menyisihkan yang cukup besar dividennya ya, tidak dibagi semua karena apa, dia harus menambah modalnya untuk juga bisa ekspansi gitu. Jadi ekspansinya lebih pada bukan hanya dana pihak ketiga saja tapi juga dari internal banknya.